pula. Beginilah aktivitas Komaria setiap paginya. Dengan telaten, wanita yang akrab disapa Koma ini membersihkan dan mengurus sang ayah. Usia si Abah, begitu Koma biasa memanggil ayahnya, memang telah lebih dari 100 tahun. Lelaki renta ini tak lagi dapat mengurus dirinya sendiri. Ia sudah tak mampu lagi berjalan dan hanya bisa berbaring lemah di atas tempat tidur. Dengan hati-hati dan penuh kasih sayang, Koma menyeka bagian demi bagian tubuh sang ayah. Semua ia lakukan dengan tangan kirinya. Bukan bermaksud tak sopan, namun jari tangan kanannya memang terdapat luka yang tak boleh terkena air. Bisa nang sepuh, bisa bola. Biasa bola kaya. Keadaan ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan membuatnya tak pernah mampu memberikan perawatan kesehatan yang dibutuhkan sang ayah. Apalagi belakangan kondisi fisik Koma sendiri juga sudah mulai sakit-sakan. Bah, boboknya. Abi itu oreknya luka itu tuh bikin sapunya. Dengan alasan mencari pekerjaan di Jakarta, sang suami telah lama pergi. Namun hingga kini tak pernah kembali, apalagi mengirimkan uang. Namun apa mau dikata, Koma hanya tahu meratapi nasib tak akan merubah keadaan. Ia harus tetap tegar demi ayah dan kedua putrinya. Untuk makan sehari-hari, Koma mengandalkan penghasilannya dari bekerja sebagai buruh pembuat sapu ijuk. Agar bisa tetap sambil menjaga sang ayah, ia pun sengaja mengerjakannya di rumah. Sapu ijuk yang ia buat ini akan disetorkan pada sang juragan seminggu sekali. Dari setiap sapunya, ia diupah Rp2.000. Ijuk merupakan serabut hitam dan keras pelindung pangkal pelepah daun enau atau aren. Dibanding dengan jenis sapu lainnya, sapu berbahan ijuk ini lebih awet. Sebab ijuk termasuk jenis serat yang tahan terhadap asam dan juga garam. Itu bikin rara dulu, bikin kali. Untuk membuat sapu ijuk, Koma biasa dibantu oleh Siska. Dengan terampil, Siska memilih helai demi helai serabut ijuk atau yang di masyarakat setempat biasa menyebut ngararan. Yang kemudian dipakai Koma untuk menjahit dan mengikat tiap jumputan ijuk menjadi sapu atau yang jari tangan kanan Koma seringkali berdenyut nyeri, hingga kepalanya pun terasa begini. Untuk jerami padi, jarinya kini membengkak dan menghitam. Di usia 65 tahun, Koma juga mulai terserang penyakit pernafasan. Tanpa sebab yang jelas, terkadang nafasnya bisa tiba-tiba saja terasa sesak. Akibatnya ia pun tak dapat bekerja terlalu berat. Nanti iya, tiasa iya, lantaran ini kesehat sarirana. Jantan kami kata teh ngap, penangan sakit. Kedua kondisi ini jelas sangat menghambat pekerjaannya. Dulu dalam sehari biasanya Koma mampu membuat 10 buah sapu ijuk. Tapi semenjak sakit-sakitan, ia hanya sanggup mengerjakan 5 hingga 6 buah sapu saja setiap harinya. Itu artinya, ia sudah kehilangan penghasilan 28.000 dalam seminggu. Kini upah yang ia terima dari sang juragan setiap akhir minggu hanya cukup untuk membeli beras saja. Cukup gitu dah.
taya deui gini pada melan murang kali kudu kanggo jajana cuma ieu nanti jalan harmis kanggo sadidintena gitu aya mah kanggo resiko dapur we sakitu. Demi mencukupi kebutuhan lainnya, berhutang pun kerap terpaksa ia lakukan. Lagi teh sadidinten teh kadang-kadang sok namutan ka tetangga ieu beras teh untuk kamu mam sadidinten barangkali eta kamu tuangna saaya-aya we itu sanggup eta deungeunna di bumi aya harmis aya naon we dipasak. Tak hanya itu, himpitan ekonomi juga memaksa Koma merelakan kedua anak yang masih kecil ikut mencari uang. Maya terus beres piringnya. Teh orang harus kabur siang. Ayo tuh, mah habis makan siang. Hati-hati jalannya. Dua hari sekali selepas pulang sekolah, Siska dan Melanie adiknya pergi ke areal persawahan yang berjarak setengah kilometer dari rumahnya. Di tempat inilah, keduanya biasa mencari remis, yakni sejenis kerang kecil yang banyak hidup di aliran air tawar. Panas matahari yang begitu menyengat kulit, tak sedikit pun mereka hiraukan. Tekad mereka hanya satu, yakni meringankan beban sang ibu tercinta. Abi ngabantuan emak karunya karena aya nu ngajualan. Karunya pananganan ya sakit, jadi pananganan sakit, abang itu sepuh. Selain mencari remis, kedua kakak beradik ini juga biasa mencari genjer yang tumbuh liar di antara tanaman padi di sawah. Bagi para petani, tanaman sejenis eceng ini kerap dianggap sebagai hama padi. Oleh karena itu, anak-anak ini dapat bebas mengambil genjer di sawah milik warga sekitar. Bahkan para pemilik sawah justru merasa diuntungkan dengan kegiatan dua bocah ini. Namun hal ini tak membuat usaha mereka berburu genjer jadi tanpa kendala. Saat musim tanam padi tiba, para pemilik sawah biasanya akan membersihkan genjer-genjer ini dari sawah agar tidak mengganggu proses tanam. Akibatnya, Siska dan Melanie pun akhirnya sulit mendapatkan genjer. Sementara di musim kemarau seperti sekarang, genjer juga sulit tumbuh lantaran minimnya genangan air di sawah. Beruntung, hari ini mereka mendapatkan cukup banyak genjer. Itu artinya ada harapan untuk memberi lebih banyak uang pada sang ibu. Ya, genjer dan remis yang dikumpulkan ini nantinya akan mereka jual kembali. Usai mencari remis dan daun genjer, bukan berarti tugas Siska dan Melanie telah selesai. Mereka masih harus mencari daun mengkudu sebagai obat untuk sesak nafas sang ibu. Bagi anak seusia Melanie, pohon mengkudu ini termasuk cukup tinggi. Tapi hal itu tidak menyurutkan niat bocah 8 tahun ini. Amun emak sakit saat tos ngalah harmi sareng genjer, abi langsung metik daun cangkudu kanggo obat sesek ame emak sembuh. Dengan lincah, Melanie menaiki pohon mengkudu dan berusaha menggapai pucuk-pucuk daun yang segar. Bukannya tega membiarkan sang adik memanjat pohon mengkudu sendirian,
Namun, Siska takut ketinggian. Biasana anu naik anu ngalah daun cangkudu teh naik nate Melani. Abi mah da teu tiasa paur. Abi nu anak-anak. Sementara anak-anaknya berburu remis dan genjer, sang ibu pun sibuk mencari daun pisang. Daun ini nantinya akan ia gunakan sebagai pembungkus remis yang sudah dimasak. Ieu harmi sareng genyer. Ya sok simpen harmis teh ganjara beungkeutannya ku nyai kayak di eta di calan sudah harmis. Mak, Sebelum dijual, remis hasil buruan Sinta dan Melani ini harus diolah terlebih dulu. Mula-mula, remis dicuci hingga bersih, lalu direbus di dalam air panas. Setelah air mendidih dan berbusa, remis kemudian diangkat dan ditiriskan. Dagingnya pun sudah mulai terlihat sedikit keluar dari cangkangnya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit remis disiram air. Wadah pun digoyangkan perlahan seperti ini, supaya daging remis terlepas dari cangkangnya dan mengapung di air. Dari satu ember remis utuh, hanya beberapa genggam daging remis saja yang dihasilkan. Daging remis yang sudah matang ini kemudian dibungkus daun pisang. Saat sang ibu memasak remis, Siska dan Melani dengan sigap memilah helaian demi helaian genjer menjadi beberapa bagian. Tiap segenggam genjer lalu diikat menjadi satu. Nyai jualan harmis. mak. Ieu daun kaduna, Mak. Kayak direbus kumaha. Awalana Hari sudah menjelang sore. Namun rutinitas harian Siska dan Melani masih belum berakhir. Bocah 11 dan 9 tahun ini mulai berkeliling kampung untuk menjajakan remis dan genjer dagangannya. Harmis, harmis. Harmis, harmis. Harmis, harmis. Harmis. Apa? sebarang ini 2.000. Keduanya memang sengaja berjualan di penghujung siang. Sebab pada saat itulah, para warga kampung yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sudah berada di rumah. Berjualan remis dan genjer keliling kampung seperti ini sudah mereka lakoni selama lebih dari 3 tahun terakhir. Kedua penganan ini memang terbilang sederhana. Namun, jenis sayuran dan lauk inilah yang paling sesuai dengan kantong warga sekitar. Bahkan mereka sudah mempunyai beberapa pelanggan tetap. Abi hawato sarang Kak Emas sarang Abah, Emak tedamang panangana sarang sesek napas, Abah tos repot, lamun abi teu icalan di mana jang sehari-hari. Di rumah sederhana yang terletak di Kampung Cikadu, Dusun Gunung Konang, Desa Cilampung Hilir, pada Kembang, Tasikmalaya, Jawa Barat inilah Koma tinggal bersama ayah serta kedua anaknya. Sebelumnya, mereka tinggal di rumah milik sendiri, tepat di seberang rumah ini. Namun rumah itu telah lama roboh. Beruntung ada kerabat yang berbaik hati mengizinkan mereka tinggal di sini. Kondisi rumah yang mereka tempati selama 15 tahun ini pun sudah mulai rusak. Atapnya bocor, sehingga langit-langitnya banyak yang sudah hancur. Sejumlah sisi dinding nampak dihiasi bekas rembesan air hujan. Koma memang tak pernah punya cukup uang untuk membetulkan rumah. Perbaikan pun hanya dilakukan seadanya.
Karena khawatir atap rumah roboh tiba-tiba, maka setiap kali hujan deras, anak-anaknya terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Sementara, Koma tetap tinggal di rumah menemani sang ayah dan hanya bisa pasrah akan bencana apapun yang mungkin terjadi. Terus itu tinggal Rama, tertiang ngawulaan ya pandangan anak kia. Tinggal bumi sakit pada runtuh, hari hujan teh. Tinggal abdi, tinggal lompatan ke bumi batu. Abi menungguan abah di dia, dan tetiasa mapa. Himpitan ekonomi yang begitu sulit membuat Koma tak pernah mampu untuk berobat ke dokter. Untuk mengatasi sesak nafasnya, setiap hari ia biasa membuat rebusan daun mengkudu. Jamu yang ia racik sendiri ini memang belum pernah mampu mengobati penyakit yang ia derita. Tapi paling tidak ramuan ini bisa sedikit melegakan pernafasannya. Lagi pula, hanya inilah satu-satunya obat alternatif yang terjangkau kantongnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha itaran teh seep. Ya hiji deui mah. Nah, orang bolehnya mau abah engke. Hari ini Siska dan Melani berhasil mendapatkan uang Rp15.000. Itu artinya ia bisa membeli beras untuk makan 3 hari ke depan. Kami teh dibantu kurang kali tinggal abi. Remis dan genjer yang tersisa biasa ia olah menjadi tumisan sederhana untuk teman makan keluarganya hari ini. Hidup dalam kondisi prihatin dan sederhana tak pernah menyurutkan semangat belajar Siska dan Melani. Sebagai anak tertua, Siska menjalankan perannya dengan sangat baik. Sepulang berdagang, ia masih menyempatkan diri membimbing adiknya untuk mengerjakan tugas sekolah. Lelah sudah pasti mendera, tapi Siska sadar hanya pendidikanlah yang mampu mengubah nasib mereka kelak. Itulah mengapa ia terus memompa semangat dalam diri sang adik agar tak malas menuntut ilmu. Abi diajarkan ku teteh maca, nulis, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Sebagai ibu, Koma tentu sangat ingin bisa mewujudkan cita-cita kedua anak perempuannya ini. Namun sebagai manusia, dalam belitan ekonomi kian sulit, ia sadar kemampuannya begitu terbatas. Hanya lewat untayan doa pada Sang Maha Kuasalah satu-satunya harapannya kini. Mak teh saatosna salat teh ngadoa ka Gusti Maha Suci teh. Hoyong murang kali sarehat, pinter ngajina, pinter sakolana, hoyong dugi ka tuntasna gitu atuh abah mungkin sing ngadamang. Abi batan sakieu nyungkeun sing ngadamang ngawulaan abah ka Gusti teh nyungkeun sing ngadaramang sadayana.